sebelumnya kita akan berdoa dan menyambut pelayanan firman. Kita akan menyanyikan sebuah hidup pujian dan kita lakukan sambil kita berdiri. Kita yang ada di tempat ini dipersilakan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan hidup pujian yang berjudul Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan pimpinan kuasa rohmu pulih melalui selalu apa yang seterusnya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di menjalani sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah sebuah perjuangan. Bagi anak-anak Tuhan yang serius ingin menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, akan terasa itu sebuah perjuangan. Dan Tuhan ingin kita berjuang dan memenangkan perjuangan itu. Nah, pagi hari ini kita akan melihat perjuangan seperti apa yang membuat hidup kita
bisa lebih berkenan kepada Tuhan. Kita akan melihat satu bagian kisah yang kalau 3 minggu lalu, sekitar 3 minggu lalu, kita sudah melihat sebuah kisah yang luar biasa, di mana murid-murid disuruh oleh Tuhan Yesus pergi ke seberang dan mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam perahu, tetapi di situ Yesus tidur. Nah, kita sudah belajar tentang hal itu, tentang kisah itu 3 minggu yang lalu. Dan hari ini kita akan melihat kisah yang hampir sama, yang terjadi juga kisahnya hampir sama tetapi berbeda. Kali ini Yesus tidak bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, kita akan melihat satu bacaan Alkitab di mana itu ditulis di dalam 3 kitab Injil, tetapi kita akan baca 2 saja. Di dalam Injil Matius yang pertama, kita akan baca bagian yang pertama ini, di Matius pasalnya yang ke-14 dari ayat 22 sampai 33. Matius 14 dari ayat 22 sampai 33. Setelah itu Markus pasal 6 dari ayat 45 sampai 51. Saya akan baca secara cepat. Dari Matius pasal 14 dari ayat 22 sampai 32. Oke, saya akan baca, saudara menyimak. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Di bacaan yang kedua kita lihat di dalam Markus pasal 6 dari ayat 45 sampai 51. Markus pasal 6 dari ayatnya yang ke-45 sampai 51, ini kisah yang sama. Judulnya juga Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung,
sesudah peristiwa itu mereka juga belum mengerti dan hati mereka tetap gigil. Nah, ini bacaan di Yohanes juga ada, tetapi kita tidak akan melihat itu. Kisahnya hampir sama. Nah, kita kembali lagi di Matius tadi, Injil Matius di pasal yang 14 tadi. Nah, saudara-saudara, kisah ini kita melihat di sini bahwa ada dua hal yang Kristus kerjakan ketika kasus yang hampir sama ini terjadi. Jadi yang pertama, Yesus meredakan angin badai. Itu yang kita bahas beberapa waktu yang lalu, di mana di dalam perjanjian lama sendiri dikatakan hanya Allah yang sanggup melakukan itu. Meredakan angin, gelombang, itu hanya Allah. Dan Yesus melakukan itu membuktikan Yesus adalah Allah. Nah, kali ini Yesus berjalan di atas air. Ini sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia tidak bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam perahu. Dia menyuruh mereka lebih dahulu untuk menyeberang ke Betsaida. Kemudian Yesus datang berjalan di atas air. Saya percaya sebenarnya Yesus bisa dari atas bukit itu langsung tiba-tiba muncul di dalam perahu. Pasti Yesus bisa melakukan itu. Tetapi Yesus memilih cara untuk berjalan di atas air. Kita tidak pernah tahu seberapa cepat dia berjalan di atas air. Tetapi kalau kita lihat di sebuah bagian Alkitab di dalam Perjanjian Lama, di kitab Ayub, di kitab Ayub pasalnya yang ke-9, Ayub pasalnya yang ke-9, dari ayat 1, ayat 2 dan seterusnya itu tentang Allah. Dan di ayat 8 berbunyi seperti ini. Yang seorang diri membentangkan langit, ini Allah, dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Ayub 9 ayat 8. Di sini kembali kita melihat bahwa Allah yang seorang diri membentangkan langit dan dia melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Dan Yesus berjalan di atas air. Kembali kita disuguhkan sebuah fakta bahwa Yesus sendiri adalah Allah. Dia pun sanggup berjalan di atas air. Dia itu adalah Allah. Nah, saudara-saudara, kita lihat ketika murid-murid di kisah yang pertama begitu takut dengan badai dan gelombang, mereka takut binasa. Tetapi di kisah ini kita sama sekali tidak melihat bahwa murid itu takut karena angin sakal. Ini luar biasanya. Yang mereka memang nelayan yang sudah terbiasa. Tetapi angin sakal yang terjadi ini justru sangat menghambat perjalanan mereka menuju seberang. Oleh karena itu mereka berusaha mendayung. Angin sakal itu angin yang berasal dari arah haluan perahu mereka. Jadi mereka menuju ke seberang ke Betsaida, anginnya dari arah sana dan bertiup dengan kencang sehingga mereka akan sangat susah untuk maju karena angin sakal ini. Nah, di tengah-tengah kesulitan mereka, Yesus datang berjalan di atas air. Nah, mereka takutnya bukan lagi angin sakal, tapi karena melihat ada sosok yang berjalan di atas air. Ini yang membuat mereka ketakutan. Saya tidak tahu apakah mereka sebelumnya pernah melihat hantu, sehingga ketika mereka melihat Yesus berjalan, mereka katakan hantu. Kalau di dalam bahasanya roh. Apakah mereka bisa melihat roh? Mereka mencap Yesus itu hantu. Ya. Memang karena di tengah kondisi malam yang gelap, angin yang kencang, kemudian ini berjalan di atas air karena mereka sama sekali belum pernah ada gambaran bagaimana orang itu berjalan di atas air. Di zaman saat ini banyak trik kamera video yang dibuat seolah-olah seseorang itu boleh berjalan di atas air. Tetapi zaman dulu ini sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi dan mungkin tidak akan pernah terjadi lagi. Satu-satunya manusia yang bisa berjalan di atas air di muka bumi, Tuhan Yesus. Dan mereka melihat dia sebagai hantu. Ini luar biasa sekali. Nah, kita lihat di bacaan kita yang pertama tadi, Petrus memutuskan
untuk membuktikan apakah ini benar Tuhan yang dia kenal. Makanya dia ingin sekali mencari tahu, karena dia tidak pernah tahu kalau Yesus itu bisa berjalan di atas air. Tapi luar biasanya dari kisah ini kita lihat bahwa murid-muridnya akhirnya menyembah dia, mengakui dia sebagai anak Allah. Nah, dari kisah yang singkat ini, apa makna yang bisa kita dapat? Sesuai dari apa yang kita ingin lihat tadi, perjuangan seperti apa yang membuat kita bisa menjadi berkenan kepada Allah, hidup kita lebih berkenan kepada Allah di dalam kondisi apapun. Nah, yang pertama kita perhatikan saudara-saudara di ayat 22 di Matius 14 ayatnya yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Murid-murid Yesus menuruti perintah Tuhan untuk ke seberang. Menuruti perintah Tuhan di dalam bacaan ini kita lihat ternyata membutuhkan perjuangan. Kalau danaunya tenang, kalau danaunya teduh, perjuangan itu tidak terasa berat. Tapi yang kita lihat perjuangan ini lebih luar biasa karena apa? Pertama, malam hari, gelap gulita. Kemudian ada angin sakal. Nah, ini semua menjadi hambatan dan halangan mereka untuk menuruti perintah Tuhan. Berarti kita lihat di bagian yang pertama ini, menuruti perintah Tuhan itu adalah sebuah perjuangan. Dan apa yang dilakukan oleh murid-muridnya ini? Mereka turuti perintah Tuhan dan mereka tidak pernah menyerah. Bayangkan saudara-saudara, ketika mereka terkena angin sakal dan laju perahu mereka terhambat, sebenarnya mereka untuk kembali itu lebih mudah. Tidak perlu mendayung, ikuti saja arah angin, mereka sampai ulang di tempat Yesus dan tinggal bilang sama Tuhan Yesus, "Guru, kami tidak bisa melanjutkan perjalanan karena angin sakal." Tetapi apa yang mereka lakukan di sini? Mereka tidak mundur, mereka tidak menyerah, tapi mereka terus mendayung perahu mereka sampai mereka sangat letih. Dan Yesus melihat mereka betapa susahnya mereka mendayung. Yesus tahu bahwa mereka ternyata serius untuk menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Kalau mereka tidak serius, mereka gampang saja tinggal balik, mundur, pulang. Tinggal katakan alasan pada Yesus, kita bertemu dengan angin sakal. Selesai cerita di situ. Tetapi mereka ternyata benar-benar menggunakan segala kekuatan yang ada pada mereka untuk menuruti perintah Tuhan menuju seberang. Nah, prinsip ini yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Ketika kita diperintahkan oleh Tuhan untuk hidup berkenan, berarti kita harus menjalankan kehidupan itu dengan benar-benar serius, sampai Tuhan melihat bahwa kita memang benar-benar serius, walaupun kekuatan kita lemah, kekuatan kita kecil. Nah, ini hal yang sama seperti di dalam kitab Wahyu. Di Wahyu pasal 3, di jemaat Philadelphia, kita lihat di Wahyu pasal 3 itu ada sebuah sebuah pujian dari Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 8 ini kepada jemaat Philadelphia. Saya akan bacakan. Aku tahu ini Tuhan yang bilang. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu
menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Saudara-saudara, kalau kita berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk menuruti firman Tuhan, Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Tetapi Tuhan tahu kita benar-benar serius untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti murid-murid yang lagi terombang-ambing oleh badai, Tuhan lihat dari darat betapa mereka susah payah untuk mendayung menuju seberang. Oleh karena itu Yesus datang kepada mereka, menjumpai mereka. Hal yang seperti ini yang benar-benar menggembirakan Tuhan. Walaupun kita dalam kondisi kekuatan yang tidak seberapa, tetapi kita mau untuk hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Tuhan, itu membawa sukacita tersendiri untuk Tuhan. Dan Dia akan ikut campur di situ. Jadi bagian yang pertama kita bisa lihat bahwa kehidupan yang berjuang untuk hidup dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan adalah sebuah perjuangan. Kemudian bagian yang kedua kita lihat cerita tentang Petrus. Petrus perjuangannya apa? Kali ini Petrus dia bukan saja berjuang mau menuju seberang, tetapi dia berjuang juga untuk mengenal apakah ini Tuhan atau bukan. Jadi perjuangan yang kedua adalah perjuangan untuk mengenal Tuhan dengan benar. Apa yang dilakukan Petrus adalah sebuah tindakan yang beresiko tinggi. Kenapa? Habitat manusia bukan berjalan di atas air, berjalan di darat. Tetapi Petrus berkata pada Tuhan Yesus, kalau itu memang Tuhan Yesus, suruhlah dia berjalan di atas air. Nah, bacaan kita di Matius ini beberapa kali ditulis kalimat berjalan di atas air, berjalan di atas air. Coba saudara itu, berapa kali kalimat berjalan di atas air? Jadi ada seorang murid Petrus, dia berani keluar dari perahu, murid-murid yang lain tetap di dalam perahu. Keberanian Petrus, berani mengambil resiko. Justru ini adalah juga sebuah perjuangan dalam mengenal Tuhan. Saudara-saudara, bayangkan ketika mereka melihat Tuhan ini seperti hantu. Pernah ada terjadi kisah ketika Yakub benar-benar takut untuk ketemu Esau. Esau ingin membunuh Yakub. Yakub takut. Apa yang dipikirkan Yakub? Nah, ini Esau ini sudah sama seperti hantu. Tetapi luar biasa di sungai Yakub, Tuhan mendatangi Yakub bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai lawan dari Yakub. Mereka bergumul di sungai Yakub sampai fajar menyingsing. Kalau Tuhan mendatangi Abraham sebagai tamu, itu luar biasa. Disambut, dibuatkan kue. Tapi bagaimana waktu Yakub Tuhan datang bertemu dengan Yakub bukan sebagai tamu, tetapi sebagai lawan tanding. Mereka bergumul sampai pagi. Dan akhirnya Yakub menang. Dia diberkati, namanya diganti jadi Israel. Dan kalau saudara baca di cerita selanjutnya, ketika Yakub bertemu Esau, nah kali ini Yakub harus menghadapi Esau. Sebelumnya kakinya tidak terpelecok, dia jalannya masih bagus, tapi dalam menghadapi Esau, sekarang kakinya sudah terpelecok. Artinya kalau mau berantem dengan Esau, jelas dia akan kalah. Tetapi apa yang terjadi di situ kita bisa lihat bagaimana Yakub bertemu dengan Esau, mereka saling berpelukan dan Yakub bilang satu kalimat, melihat wajah Esau sama seperti dia melihat Allah. Bayangkan bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan benar di dalam situasi yang begitu sulit, sehingga kita mampu melihat bahwa ada campur tangan Allah di balik itu. Sebagaimana campur tangan Allah di dalam hubungan antara Yakub dan Esau, dia bisa lihat akhirnya ada kemuliaan Allah yang bisa termanifestasi dari rekonsiliasi mereka. Sama seperti Petrus,
akhirnya dia bisa mengenal Tuhan. Walaupun kembali lagi kekuatannya tidak seberapa, imannya tidak seberapa, akhirnya dia mulai tenggelam. Bukan tenggelam, mulai tenggelam. Tuhan tidak akan pernah biarkan Petrus tenggelam. Dengan iman yang tidak seberapa, Tuhan tidak akan pernah biarkan seseorang, anak-anak Tuhan itu tenggelam. Dia pasti akan menolong. Tetapi apakah Tuhan melihat di dalam diri kita setiap anak-anak Tuhan punya kerinduan yang benar-benar sungguh sama seperti Petrus ingin mengenal Tuhan? Bukan saja menuruti perintah Tuhan, tetapi juga untuk mengenal Tuhan yang memberi perintah ini. Nah, ketika dua hal ini ada di dalam kehidupan kita, kita ingin menjalankan perintah Tuhan, kemudian kita ingin mengenal Tuhan. Ini perjuangan yang luar biasa. Dan yang terakhir, perjuangan yang ketiga adalah apa? Kita lihat di sini. Mereka dengan susah payah mendayung tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak bisa membuat mereka sampai ke seberang. Petrus walaupun dengan keberanian dia, perjuangan dia untuk berjalan di atas air bersama Tuhan, toh akhirnya juga hampir tenggelam. Jadi bagian ketiga ini adalah bagian yang sangat-sangat penting dalam perjuangan kita untuk berkenan di hadapan Tuhan, yaitu membiarkan Tuhan campur tangan di dalam perjuangan kita. Kita tidak akan pernah bisa menang menuruti perintah Tuhan ini, tidak akan pernah bisa. Dengan kekuatan kita tidak akan mungkin. Kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah dengan benar kalau bukan Allah sendiri yang memperkenalkan diri kepada kita. Jadi di dalam perjuangan setiap anak Tuhan harus melibatkan Tuhan. Kalau buat sendiri tidak akan pernah. Banyak orang-orang yang berusaha untuk menuruti perintah Tuhan, berusaha untuk mengenal Tuhan dengan kekuatan sendiri. Apa yang terjadi? Tuhan tidak campur tangan di dalam kehidupan mereka. Tuhan tidak campur tangan di dalam setiap tindakan mereka. Dan ini hal yang sangat-sangat menyedihkan. Apalagi menyedihkan hati Tuhan. Tuhan ingin campur tangan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap bagian kehidupan kita, di dalam perjuangan kita. Makanya kita selalu membutuhkan kasih karunia dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga yang kita pakai bukan kekuatan kita sendiri, tetapi kekuatan dari Tuhan. Standarnya adalah hikmat Salomo, adalah hikmat manusia, itu pun dari Tuhan, tetapi tidak mampu membuat Salomo di dalam kehidupannya, di akhir kehidupannya itu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu, melakukan sebuah pelayanan, pekerjaan, usaha, atau apapun itu, tidak ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Mungkin kita bisa sukses secara lahiriah, secara dunia, tetapi kalau tidak ada keterlibatan Tuhan di dalamnya, itu sia-sia. Dalam perjuangan kita untuk menuruti firman Tuhan, untuk mengenal Tuhan dengan benar, untuk melibatkan Tuhan, semuanya hanya boleh terjadi karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau pakai kekuatan kita, itu mustahil. Pakai kekuatan Tuhan, itu ya dan amin. Dan itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari kita jalani apapun itu, kita lakukan dengan prinsip yang benar, di mana saya melakukan sesuatu karena saya menuruti kehendak Tuhan, saya ingin mengenal Tuhan dengan benar, dan yang terakhir saya ingin melibatkan Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan, kita tidak menjadi sombong, kita tidak menjadi tinggi hati. Karena apa? Karena di situ ada kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Jadi melainkan semakin kita makin rendah hati, makin serupa dengan gambar Kristus. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh kita nikmati, sehingga di dalam kehidupan kita
kehidupan kita ini hari lepas hari menjadi kehidupan yang semakin lama semakin berkenan kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa.